Halo Sobat Investor, jumpa lagi di dalam channel Catatan Investasi dengan saya Widi. Kali ini saya akan menjawab polling yang saya buat ya di Catatan Investasi, yaitu request tema tentang rasio keuangan yang biasa digunakan oleh investor. Tentu ini akan sangat menarik ya untuk tools Anda yang memang Anda profesinya adalah investor ya teman-teman. Kita akan mulai setelah yang satu ini. Ini merupakan episode ke-42 teman-teman, yaitu rasio keuangan dalam analisa investor. Jadi seorang investor itu tools satu-satunya yaitu selain laporan keuangan tentu rasio itu sendiri ya. Karena kalau laporan keuangan dalam kondisi angka-angka yang kita baca, yang kita bandingkan itu tidak akan bermakna apa-apa tanpa kita olah di dalam satu yang namanya formula rasio keuangan teman-teman. Ini pertama teman-teman, disclaimer ya teman-teman. Jadi sekali lagi mungkin investasi saham kita sudah tahu bahwa ada resiko ya. Dan kita harus memahami resikonya supaya investasi kita bisa maksimal. Caranya yaitu kita selalu mengupgrade skill kita ya. Kita harus memahami, kita harus punya basic supaya portofolio kita ketika kita terjun, kita belajar, maka itu akan membantu kita di dalam return ya, untuk mendapatkan return yang optimal teman-teman. Nah ini saya perlu sampaikan ya teman-teman, jadi ada satu ketentuan OJK ya, jadi bagi emiten yang melantai di bursa itu ada ketentuan yaitu di dalam peraturan OJK nomor 30 tahun 2016 dan surat edaran OJK nomor 30 tahun 2016 tentang penyajian rasio keuangan. Jadi menurut POJK ini ya, jadi rasio yang perlu dicantumkan oleh emiten di dalam ikhtisar laporan keuangan maupun prospektus ya bagi mereka yang akan melantai itu 6 rasio ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu belajar banyak rasio ya, cukup 6 rasio ini, dan 6 rasio ini cukup membantu kita sebagai investor untuk menganalisa sebuah perusahaan ya, di mana kita akan berinvestasi. Jadi sebaiknya sebelum kita investasi, kita tuh mempelajari, kita tuh membedah rasionya dulu ya teman-teman. Setelah rasio 6 rasio ini kita olah, maka baru kita bisa masuk ya teman-teman. Dan nomor 7 ini adalah rasio lain yang relevan ya bagi perusahaan tersebut dan jenis industrinya. Kita tahu bahwa di industri yang perbankan itu rasionya agak berbeda ya teman-teman. Jadi ini saya mulai dulu dengan rasio non perbankan, yaitu return on asset, return on equity, return on sales atau revenue, current ratio, debt to equity, debt to asset ratio yang akan kita mulai secara berurutan teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau komentar ya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, saya pasti jawab teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bunyikan notifikasi lonceng supaya teman-teman terus mendapat update dari channel Catatan Investasi. Nah ini rasio yang pertama teman-teman yang disebut dengan return on asset ya, atau ROA. Dan ROA ini adalah masuk kategori rasio profitabilitas teman-teman. Dan arti dari rasio profitabilitas itu sendiri yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu periode. Jadi dengan mengetahui ROA ini kita bisa mengerti calon emiten yang kita akan investasi itu kemampuan mendapatkan pendapatannya seperti apa ya teman-teman. Lalu yang kedua, arti dari ROA juga untuk mengukur ya seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Jadi aset perusahaan itu yang terdiri dari aset lancar maupun aset tetap ya, itu digunakan perusahaan untuk operasional, dan dalam operasional itu tentu untuk menghasilkan pendapatan atau laba teman-teman. Nah ini juga penting ya, poin ketiga, semakin besar persentase ROA maka itu artinya semakin produktif dan efisien suatu perusahaan. Nah ini formulanya teman-teman gampang ya, jadi kalau kita belajar rasio keuangan itu hanya pembagian dan pengurangan saja teman-teman. Jadi ini merupakan satu istilahnya matematika SD ya teman-teman ya. Cuman bagi teman-teman yang bukan dari background ekonomi akuntansi tentu butuh waktu ya untuk belajar ya. Nah rumusnya yaitu ROA yaitu operating income atau pendapatan ya dibagi dengan total aset teman-teman ya. Ini rumusnya sederhana sekali dan hasilnya nanti teman-teman dikalikan dengan 100%.
sehingga hasil dari semua rasio itu dalam bentuk persentase ya. Lalu rasio yang kedua yaitu return on equity teman-teman. Ini juga penting ya, rasio kedua masih masuk kategori rasio profitabilitas teman-teman, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu periode. Nah, ROE ini juga adalah artinya juga kemampuan menghasilkan income dari investasi yang telah ditanamkan perusahaan ya teman-teman. Jadi perusahaan itu investasi aset ya, aset tetap, baik aset tetap maupun aset lancar ya. Aset lancar kita tahu beberapa di antaranya yaitu seperti kas, tarakas, kemudian piutang usaha ya, dan inventory dan berbagai jenis investasi juga ya. Itu dipakai perusahaan untuk itu adalah income yang ditanamkan ya. Dan kemudian dari aset itu yang ditanamkan tadi digunakan untuk menghasilkan laba ya atau pendapatan teman-teman. Nah, caranya mudah teman-teman, formulanya dihitung dengan cara membagi laba bersih pada ekuitas pemegang sahamnya ya. Jadi ini rumusnya. Dan kalau kita sebetulnya ini sekalipun kita juga tahu ya, kita bisa lihat rumus angka ini di ROE, teman-teman nggak perlu menghitung, teman-teman bisa lihat di RTI bisnis maupun di situs-situs semacam investing.com ya teman-teman ya. Jadi memang tidak perlu menghitung, tapi kita perlu tahu ya apa artinya dan dari mana angkanya, itu yang penting teman-teman. Jadi kita tidak cuma sebatas terima angka jadinya, tapi kita bisa mengevaluasi arti ROE itu seperti apa. Karena kalau kita di RTI kan nggak dijelaskan ya teman-teman. Di sekuritas pun juga tentu ada fitur ya teman-teman, yaitu finansial ya, data finansial itu juga teman-teman sudah bisa lihat lengkap ya, ada ROA, ROE ya. Tapi dari peraturan OJK tadi kita cukup dengan 6 rasio ini, maka teman-teman sudah bisa menilai kesehatan satu perusahaan ya. Lalu yang berikutnya return on sales teman-teman ya. Return on sales ini masih termasuk kategori rasio profitabilitas teman-teman ya. Dan ROS adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Nah, kalau terjadi penurunan ROS ya, return on sales, maka menunjukkan masalah keuangan yang akan datang teman-teman. Nah, ini penting perlu kita ketahui. Sebaliknya jika terjadi kenaikan ROS ya, kenaikan rasio, maka artinya emiten itu dia operasionalnya itu benar-benar efisien teman-teman ya, dan tidak akan muncul masalah keuangan yang akan datang ya. Karena ini juga rasio juga rumusnya adalah operating profit dibagi net sales ya teman-teman ya, atau laba operasi atau laba usaha dibanding dengan penjualan ya. Rasio ini juga memberi wawasan kepada kita ya tentang berapa banyak keuntungan yang dihasilkan per rupiah penjualan teman-teman. Jadi misalnya penjualannya sebesar 1 triliun, kemudian dibagi dengan labanya, maka itu berarti per rupiah akan ketemu setiap penjualan, maka keuntungan diperoleh itu per rupiah dari penjualan itu. Rasio berikutnya yaitu current rasio teman-teman, ini juga rasio umum ya, dan disebut juga dengan rasio lancar ya. Dan rasio ini termasuk kategori rasio likuiditas teman-teman. Arti rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ya. Jadi rasio ini mengukur lebih ke kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya teman-teman. Hutang jangka pendek yaitu hutang usaha atau hutang dagang yang jatuh tempo dalam waktu maksimal 1 tahun. Nah, kedua, rasio ini juga memberitahu investor ya, bagaimana perusahaan memaksimalkan aset lancar di neraca untuk memenuhi hutang saat ini dan hutang lainnya. Jadi rasio ini penting teman-teman. Jadi kalau angka rasio ini juga rendah, maka berarti kemampuan perusahaan untuk membayar hutang itu ada dalam kondisi tidak baik, atau kemungkinan terjadi masalah akan lebih besar. Sebaliknya kalau rasionya juga cukup tinggi ya, maka akan istilahnya perusahaan terlihat kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka pendeknya teman-teman. Nah ini juga yang poin ketiga ini penting kita pahami ya. Jadi current rasio yang lebih rendah mengindikasikan risiko kesulitan ya atau gagal bayar yang lebih tinggi. Namun rasio yang sangat tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan tidak menggunakan asetnya secara efisien. Jadi memang terlalu tinggi juga tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Maka ada istilahnya acuan kita yaitu dari rata-rata industri saja. Nah, rata-rata industri dapat teman-teman lihat di investing.com ya. Kalau teman-teman
cek di situ ada di rasio keuangannya itu ada kolom yaitu industri ya. Jadi rasio dari emiten sebelah kiri dan rasio industrinya sebelah kanan. Dari situ kita akan lihat jika rasio industrinya dia di atas rasio industri, maka termasuk kondisinya adalah bagus ya. Tapi kalau di bawah atau jauh di bawah dari rata industri, maka termasuk kategori yang kurang bagus ya. Nah, rumusnya ini teman-teman, yaitu current asset dibagi current liabilities ya. Teman-teman bisa lihat datanya ini, sumber datanya ini dari laporan posisi keuangan teman-teman. Teman-teman lihat di bagian aktiva lancar ya, kemudian ada utang lancar atau utang jangka pendek. Berikutnya rasio yang penting juga yaitu debt to equity ratio atau DER kita kenal ya teman-teman. Dan rasio DER ini termasuk kategori rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas itu ada banyak teman-teman. Tapi menurut OJK tadi kan cukup 6 ini aja ya teman-teman ya. Jadi ini rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau kita bisa memfilter emiten dengan dari rasio DER ini, maka secara resiko kita bisa istilahnya bisa diminimalisir ya teman-teman ya. Karena dengan kondisi emiten yang kondisi DER-nya itu rendah, maka kemungkinan untuk problem ya kena PKPU atau dinyatakan fail itu akan kecil ya kemungkinannya ya teman-teman. Istilahnya perusahaan kondisinya akan lebih kuat dibanding dengan DER yang tinggi teman-teman. Nah, rasio utang ini juga artinya terhadap ekuitas menunjukkan proporsi ekuitas dan hutang yang digunakan untuk perusahaan untuk membiayai asetnya ya. Jadi kita tahu bahwa perusahaan itu membiayai aset bisa dari dua sumber. Yang pertama dari ekuitas atau modal sendiri, lalu yang kedua adalah dari pinjaman atau hutang bank ya. Dan menandakan sejauh mana ekuitas pemegang saham dapat memenuhi kewajiban kepada kreditur jika, ini penting ya teman-teman kata kuncinya ini ya, jika terjadi penurunan bisnis. Makanya ketika kita bisa memilih emiten dengan DER yang normal atau yang di bawah rata-rata, maka kemungkinan untuk emiten ini mengalami kesulitan ke depannya itu jika terjadi krisis, jika terjadi penurunan bisnis itu akan lebih tahan ya teman-teman. Sebaliknya jika DER-nya tinggi, maka ketika terjadi penurunan bisnis maka akan sangat berbahaya ya. Dan indikasinya yaitu kalau terkena sentimen negatif ya dari hutang, dari tuntutan misalnya, maka harga sahamnya akan berfluktuasi nggak karuan teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Lalu semakin banyak operasi perusahaan didanai oleh uang pinjaman, maka semakin besar resiko keberangkutan ya. Ini kita perlu ingat ya. Jika bisnis mengalami masa-masa sulit ya. Jadi kalau ada masa sulit, utangnya tinggi dibanding dibanding ekuitasnya ya, maka itu akan mengalami masalah ya. Utang juga dapat membantu memang dalam memfasilitasi ekspansi perusahaan yang sehat. Jadi bukan perusahaan itu tidak perlu berutang ya. Utang tetap ada, tapi seberapa besar utang itu digunakan untuk membiayai kegiatan dari perusahaan itu sendiri, itu sangat penting ya. Jika jumlahnya masih wajar atau masih sesuai dengan batas atau limit dari yang sehat, maka itu berarti perusahaan sudah mengoptimalkan penggunaan hutangnya ya teman-teman. Nah, formulanya simpel teman-teman, yaitu total debt atau total hutang ya, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang ya, ditambahkan kemudian dibagi ekuitas teman-teman atau modal ya, ekuitas atau modal. Lalu rasio berikutnya, rasio terakhir teman-teman. Nah, ini DAR ini termasuk namanya debt to asset ya atau DAR. Nah, DAR ini termasuk kategori rasio ref rate teman-teman ya. Artinya rasio yang mendefinisikan jumlah total hutang relatif terhadap aset yang dimiliki perusahaan ya. Jadi total hutang dibandingkan dengan aset. Kalau DER total hutang dibandingkan dengan ekuitas ya. Nah, arti dari rasio ini ya menunjukkan sejauh mana perusahaan telah menggunakan hutang untuk membiayai asetnya teman-teman ya. Jadi membiayai asetnya untuk beli untuk persediaan ya, untuk persediaan barang, kemudian untuk beli mesin, beli gedung dan seterusnya. Jadi kira-kira perusahaan menggunakan utang untuk seperti itu teman-teman. Nah, metrik ini atau rasio ini dapat digunakan investor ya. Kalau teman-teman profil investor untuk membandingkan leverage perusahaan satu dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi kalau kita memilih emiten, kita bisa bandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang satu sektor teman-teman ya. Kita bandingkan DAR-nya. Nah, tentu kita akan memilih
DAR yang rendah teman-teman ya. DAR yang rendah, bukan DAR yang tinggi ya, karena ini kan hutang ya. Jadi semakin rendah semakin bagus. Nah, informasi ini atau DAR ini dapat mencerminkan seberapa stabil keuangan suatu perusahaan ya. Jadi dengan kondisi DAR tertentu, dengan nilai tertentu, maka kita bisa menilai bahwa perusahaan ini stabil keuangannya ya. Kemudian yang terakhir, semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi tingkat leverage. Dan akibatnya, semakin tinggi tingkat resiko berinvestasi di perusahaan itu. Ya, jadi kita tahu bahwa investasi itu tetap, kita ngomong investasi saham itu ada risiko teman-teman. Tapi kita sebagai investor bisa menyikapinya dengan meminimalkan resiko itu ya. Nah, makanya salah satu cara kita untuk menilai atau menganalisa satu emiten sebelum kita masuk, maka kita menggunakan 6 rasio ini ya. Cukup dengan 6 rasio ini seperti yang ditentukan oleh OJK teman-teman. Nah, rumusnya DAR yaitu total debt dibagi total aset ya, dikali 100% ya. Semua rasio dikali 100%. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Jadi saya berharap dari materi ini teman-teman bisa mulai mengerti ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang bisa mengerti, mungkin di-refresh lagi ya teman-teman pengetahuan kita tentang hal ini ya. Jadi dengan 6 rasio ini cukup untuk kita mengenal calon emiten kita, sehingga kita tidak berinvestasi seperti membeli kucing dalam karung ya teman-teman. Oke, see you video-video berikutnya teman-teman. Salam investasi, salam cuan selalu.